Perkenalkan, nama saya Siang Raini. Di sini saya akan meminta waktunya sebentar untuk wawancara mengenai Subak. Jadi bisa dimulai Pak pertanyaannya. Bisa. Ya. Apa yang dimaksud dengan Subak menurut pendapat Bapak sendiri? Begini, jadi yang dimaksud dengan subak itu adalah suatu kelompok, jadi kelompok petani. Jadi di sana petani-petani membuat suatu kelompok untuk mengatur itu pengairan, sistem penanaman padi. Terus kemudian ada juga di sana misalnya masalah keuangan, ya, buat simpan pinjam dari subak. Jadi subak itu adalah kumpulan petani yang yang gunanya untuk mengatur air, sistem tanaman. Itu yang dimaksud dengan subak. Yang selanjutnya, apa tujuan dibentuknya Subak? Ya, tujuan dibentuknya subak itu adalah itulah untuk satu, untuk mengatur air agar air itu digunakan dengan maksimal, jangan istilahnya ada yang banyak dapat air, ada yang kurang air. Sudah subak itu tujuannya untuk mengatur air. Jadi air itu sudah diatur oleh kelompok itu sendiri dengan sistem temuku namanya. Jadi itu pengaturan air di subak. Apa saja, pertanyaan selanjutnya, apa saja awit-awit yang ada di Subak? Awit-awit yang ada di subak sini, subak Kubu Gembong namanya, desa Tipatulu. Jadi ada dua, yaitu awit-awit secara tertulis dan awit-awit yang tidak tertulis. Ada juga. Bisa dijelasin Pak, apa itu awit-awit secara tertulis ataupun tidak secara tertulis? Yang tertulis, awit-awit yang secara tertulis itu sudah sudah ditulis berupa satu. Nah, kemudian di sana ada isinya, yaitu pertama tentang fungsi dan tujuan. Satu subak Ardian itu ladang. Ada 5 subak, tapi 4 subak basah dan 1 subak kering. Boleh tahu Pak, sudah berapa lama menjadi kalian Subak? Bapak lama sekali jadi kalian subak, dari tahun 1998 sampai sekarang. Sudah lebih dari 10 tahun. 20 tahun lebih. Apa yang Bapak rasakan sama menjadi kalian Subak? Selama menjadi klien subak itu ada susahnya dan ada juga senangnya. Susahnya begini, kalau misalnya anggotanya masalah air, kita harus selaku pengurus subak, jadi klien subak itu harus bisa menangani. Itu susahnya. Kalau ada lagi masalah-masalah lain, misalnya ada kerama dengan orang luar, itu ada masalah, misalnya ada orang luar cari ikan pakai setrum, itu yang sulitnya, yang susahnya untuk mengendalikan orang luar, soalnya kita tidak tahu orang dari mana, itu mengganggu organisasi di subak. Senangnya begini, ya selama ini 9 tahun, 20 tahun lebih, jadi ramenya masih gini dengan Pak itu. Jadi itulah senangnya, berarti kami masih disegani oleh Rame, dan Rame juga tidak begitu main-main dengan aturan, apa yang ada aturan
itulah yang Pak pegang untuk mengendalikan ramu sebabnya. Kalau dia misalnya salah, kita ambil di awik-awik, apa itu ada istilahnya pawos itu. Nah, itu ada istilah-istilah di awik-awik. Dia harus kena, dia harus diikuti apa sanksi. Sekian wawancara dari saya ucapkan terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu. Iya, tenang. Makasih Pak. Iya. Apakah di desa Bapak ada seke? Jika ada, apa saja nama seke yang ada di desa Bapak? Terima kasih untuk pertanyaannya lagi adik. Jadi untuk seke di wilayah Bapak juga ada. Itu ada yang namanya seke gamelan, yang pertama yang di Dharma Kirti di Banjar Bapak sendiri itu ada namanya seke angklung dewasa, yang namanya seke angklung gebiar Kerti budaya. Kedua, seke angklung wanita juga ada, cuma beda personil saja, namanya seke angklung wanita Kerti budaya. Selain itu ada juga seke truna-truni. Seke truna-truni kalau yang di Banjar Bapak adalah seke truna-truni Dharma Satya. Sedangkan untuk di wilayah desa Sukarnungge itu ada seke Bleganyur, namanya Bleganyur Redangge. Seke Redangge, dan selain itu juga ada seke gamelannya yang terutama dilakukan oleh desa adat. Dan kegiatannya itu apabila desa adat melaksanakan upacara yadnya, nah seke-seke inilah yang membantu upacara yadnya itu. Dan pertanyaan berikut yang saya kasih kepada Bapak adalah apa yang dimaksud dengan Banjar? Banjar di sini adalah suatu wilayah di mana wilayah itu merupakan bagian dari pemerintahan desa, di mana Banjar dipimpin oleh Klian Banjar Dinas atau Klian Banjar. Pertanyaan yang berikutnya, apa tujuan dibentuknya Banjar? Tujuan dibentuknya Banjar adalah untuk mempercepat proses pelaksanaan pemerintahan desa, baik tentang geografisnya maupun tentang pelaksanaan dan menata kependudukan di Banjar itu sendiri. Dan pertanyaan berikutnya, apa saja awik-awik yang ada di Banjar Bapak? Awik-awik di setiap Banjar itu ada. Jadi tujuan dibentuk awik-awik tujuannya adalah untuk mengatur daripada masyarakat itu sendiri, dan awik-awik itu harus juga dilaksanakan. Sebab tanpa adanya awik-awik di suatu Banjar, pastinya Banjar itu akan terjadi kebebasan yang tidak terkontrol. Terima kasih banyak atas, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak. Mohon maaf lalu waktunya, saya ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama adik. Jadi apabila apa yang menjadi jawaban Bapak kurang pas atau kurang jawabannya, Bapak juga mohon maaf. Jadi sebisa mungkin Bapak untuk membantu adik. Terima kasih. Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Kadita Saputra. Di sini saya akan minta izin kepada Bapak membuat video ke-5 mereka, yaitu tentang proyek kearifan lokal. Apa itu kegiatan proyek kearifan lokal yang dimaksud, yang mau dipertanyakan? Yang saya ingin pertanyakan yaitu, apakah di desa Bapak ada istilah ngopin? Istilah ngopin di daerah Bapak ada, di mana istilah ngopin di daerah Bapak adalah suatu kegiatan yang secara turun-temurun dilaksanakan dan dipertahankan sampai saat ini,
di mana ngupin itu adalah kegiatan saling membantu sesama apabila keluarga atau tetangga kita mempunyai suatu kegiatan baik suka dan duka. Pertanyaan kedua yaitu apa makna dan tujuan dari ngupin? Makna dan tujuan dari ngupin itu adalah ngupin itu sudah barang tentu untuk membantu kegiatan sesama keluarga atau tetangga yang punya hajatan untuk mempercepat proses daripada kegiatan. Yang ketiga, bagaimana contoh penerapan? Contoh penerapan daripada istilah ngupin ataupun menyambut berayu adalah bisa secara material, umpamanya membantu sesama apabila umpamanya kegiatan ke orang meninggal, apakah membantu membuat pepageng atau peti dan sebagainya. Ada pula juga secara material membantu dengan memberikan sesuatu sumbangan apapun, berupa uang ada, berupa barang juga ada. Itu istilah yang dilakukan secara ikhlas. Sekian dari pertanyaan saya. Jika ada salah kata mau dimaafkan. Yang khusus